Oke, ketemu kembali di pembahasan materi kimia kelas 12 MIA bab 2 yaitu tentang reaksi reduksi dan oksidasi. Ya, di kelas 10 kita sudah bahas konsep reduksi dan oksidasi. Ada 3, yang pertama itu adalah reduksi dan oksidasi sebagai pelepasan dan pengikatan oksigen. Yang kedua, reduksi dan oksidasi sebagai pelepasan dan penerimaan elektron. Yang ketiga, reduksi dan oksidasi sebagai penurunan dan peningkatan bilangan oksidasi. Nah, apa itu bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi itu adalah muatan atom. Bisa muatannya negatif atau positif. Nah, di kelas 10 juga kita sudah bahas cara menentukan bilangan oksidasi unsur-unsur. Nah, di kelas 12 ini kita bahas kembali cara penentuan bilangan oksidasi unsur-unsur karena ini adalah materi prasyarat untuk bisa memahami materi selanjutnya, yaitu menyetarakan reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, apa saja itu aturan penentuan bilangan oksidasi? Nah, yang pertama adalah bilangan oksidasi unsur-unsur bebas itu sama dengan 0. Nah, apa saja itu unsur bebas? Unsur bebas bisa dia unsur monoatomik, diatomik, atau poliatomik. Monoatomik artinya hanya unsur itu sendiri. Contoh Na. Diatomik ada unsur itu sendiri sebanyak 2. Contoh H2, N2. Poliatomik lebih dari 2, berarti ini contohnya P4, S8. Semua ini termasuk unsur bebas. Bilangan oksidasinya itu sama dengan 0. Oke, aturan yang berikutnya, unsur logam alkali itu adalah unsur golongan 1A. Bilangan oksidasinya sama dengan positif 1. Apa saja itu unsur golongan 1A? Unsur-unsurnya H, Li, Na, K, Rb, Cs. Bisa dilihat tabel sistem periode unsurnya. Oke, yang berikutnya, unsur logam alkali tanah atau golongan 2A, bilangan oksidasinya itu sama dengan positif 2. Unsur-unsur golongan 2A itu Be, Mg, Ca, Sr, Ba. Oke, aturan yang berikutnya, bilangan oksidasi unsur dalam ion monoatom. Mono artinya 1. Berarti ion monoatom itu adalah ion yang terdiri dari hanya satu unsur saja. Bilangan oksidasinya sama dengan muatannya. Contoh, Fe2 positif. Ini ion monoatom. Satu unsur ada muatannya. Bilangan oksidasinya sama dengan muatannya sendiri. Berapa muatan Fe di sini? Positif 2. Maka bilangan oksidasi si Fe sama dengan positif 2. Cl negatif. Bilangan oksidasinya sama dengan negatif 1 karena di sini muatannya sama dengan negatif 1. Oke, aturan yang berikutnya. Fluorin itu adalah unsur yang paling elektronegatif, memiliki bilangan oksidasi negatif 1. Aturan berikutnya, bilangan oksidasi H dalam senyawa itu sama dengan positif 1. Tetapi ada pengecualian. Jika atom H berikatan dengan atom logam, maka biloxannya jadi negatif 1. Contoh, NaH, Na di sini logam. BaH2, Ba di sini logam. Jadi kita utamakan logamnya sehingga bilangan oksidasinya sama dengan bilangan oksidasi H di sini negatif 1. Di sini juga negatif 1 karena hanya berikatan dengan logam. Oke, aturan yang berikutnya. Bilangan oksidasi O dalam senyawa itu sama dengan negatif 2. Kecuali ada 3 pengecualiannya. Yang pertama, dalam peroksida H2O2, bilangan oksidasi O-nya di sini jadi negatif 1. Dalam superoksida NaO2, bilangan oksidasinya negatif setengah. Dalam senyawa OF2, bilangan oksidasi O-nya positif 2. Tapi pada umumnya bilangan oksidasi O dalam senyawa itu sama dengan negatif 2. Oke, aturan yang selanjutnya, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawa itu sama dengan 0. Senyawa contohnya H2SO4. Ini senyawa
tidak ada muatan positif negatif di sini. Berarti ini senyawa terdiri dari 2 unsur H, 1 unsur S, 4 unsur O. Jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur yang ada dalam senyawa H2SO4 ini sama dengan 0. Jadi bisa kita buat menjadi seperti ini. Tadi hanya 2, berarti 2 kali biloks H tambah S-nya tadi 1 di sini, tambah 1 kali biloks S, tambah O-nya di sini 4, 4 kali biloks O. Semuanya sama dengan 0. Jadi jumlah biloks unsur-unsur dalam senyawa itu sama dengan 0. Aturan berikutnya, ini yang terakhir, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam ion poliatom. Poli itu artinya banyak. Berarti ion poliatom adalah ion yang terdiri dari lebih dari 1 atom. Berapa jumlah bilangan oksidasinya? Sama dengan muatannya. Contohnya SO4 2 negatif. Di sini S-nya 1, berarti 1 kali biloks S tambah O-nya 4, 4 kali biloks O sama dengan muatannya. Muatannya berapa? Negatif 2. Oke. Inilah aturan-aturan penentuan bilangan oksidasi supaya dipahami. Berikutnya kita akan bahas contoh soal cara menentukan bilangan oksidasi unsur-unsur.